Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Salam damai, dan damai inilah yang kiranya saudara-saudara dimanapun berada mesti terus wujud nyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Damai di dunia yang kerap kali memunculkan situasi ketidakdamaian, damai di dunia yang kerap kali memunculkan pertikaian dan permusuhan. Itulah sebenarnya yang Yesus maksudkan ketika dia menyatakan bagian yang dipesankan khusus kepada para muridnya di bagian Yohanes 15 yang tadi kita baca bersama-sama. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus mengajak kita semua sebagaimana para murid diajak olehnya untuk berkarya di tengah-tengah dunia. Dunia yang sejak awal Allah menciptakannya adalah dunia yang diciptakan dengan sangat amat baik. Tetapi juga sekaligus dunia yang saat ini berada dalam situasi-situasi khusus yang seringkali tidak menghadirkan bagaimana ciri Allah dulu menciptakannya, yaitu amat sangat baik. Korupsi masih terjadi di berbagai tempat, bahkan di Indonesia sendiri. Ada masih banyak kejahatan-kejahatan terjadi. Ada masih banyak hal buruk yang menyekitari kita, perang berkecamuk di berbagai tempat, bencana terjadi di berbagai tempat, permusuhan, kejahatan, kemarahan hadir menembus ruang-ruang hidup kita, di media sosial kita, menembus ruang-ruang privat kita. Disitulah, di dunia yang dulunya diciptakan Allah sangat baik itulah, kita diutus ke tengah-tengah dunia sebagaimana para murid, untuk menghadirkan buah-buah Roh Kudus, untuk menghadirkan kasih, perdamaian, pengampunan, cinta kasih Allah, dan berbagai hal yang dinyatakan Allah untuk kita kerjakan sebagai murid-murid Kristus di masa sekarang ini. Dunia yang diciptakan amat baik memang saat ini adalah dunia yang jahat, yang kejam, yang kerap kali menghambat Injil Kristus hadir bagi umat manusia, menyapa orang-orang untuk percaya kepadanya. Tetapi dunia yang kejam, dunia yang mungkin sedang lara inilah dunia yang juga dicintai oleh Tuhan, dunia yang juga dicintai oleh Allah, dunia yang kepadanya Allah mengutus putra tunggalnya untuk menderita, mati, dan menghapus dosa dunia. Sebab Tuhan Yesus datang untuk menyatakan kasih sayangnya kepada dunia. Kita tidak ditinggalkan sendirian ketika kita diutus menjadi saksi ke tengah-tengah dunia. Ada kuasa Roh Kudus yang dipercayakan, roh kebenaran, roh penghibur itu yang hadir di dalam setiap sanubari kita, yang hadir di setiap hati kita. Ia memandu saudara dan saya, ia menuntun kita, ia mengingatkan kita, ia memberikan inspirasi kepada kita, agar kita sebagai saksi Kristus, murid-murid Kristus masa kini, terus dapat menghadirkan buah-buah Roh Kudus itu melalui kehidupan kita, hari lepas hari, dalam keseharian hidup kita. Sebelum kita bertugas menjadi saksi ke tengah-tengah dunia, baik juga kalau sekiranya kita memeriksa hati dan pikiran kita sebagai murid Kristus. Sudahkah hati kita sungguh-sungguh tertuju untuk melayani Tuhan, memusatkan diri kepada Kristus, atau lebih mengutamakan ego kita, kepentingan dan ambisi kita?
Saudara-saudara, seorang rohaniawan bernama Thomas Kempis mengatakan dalam bukunya yang akan saya bagikan kepada saudara-saudara. Dalam buku Mengikuti Jejak Kristus, Thomas Kempis mengatakan pada bagian yang menarik di poin yang kelima dikatakan seperti ini. Pergunakanlah segala kesempatan untuk mencapai kemajuan dalam perkembangan rohani. Jadi mula-mula adalah bagaimana kita mengoreksi, mengevaluasi, dan juga berefleksi. Apakah kita sudah sungguh-sungguh Roh Kudus hadir di dalam hati kita dan berkarya di sana, atau nyatanya justru kuasa Roh Kudus itu sering kita tidak dengarkan. Makanya Thomas Kempis mengatakan, pergunakanlah segala kesempatan untuk mencapai kemajuan dalam perkembangan rohani. Sehingga tiap contoh baik yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita baca di dalam kitab suci merupakan juga pengingat bagi kita untuk kita teladani, untuk kita tiru. Dalam pada itu, jika kita melihat sesuatu yang patut kita cela, ini saudara, di media sosial banyak sekali bagaimana orang saling mencela, orang mudah marah kepada sesamanya, orang mudah naik pitam dan melakukan kejahatan terhadap sesamanya. Di dunia kita sekarang yang kita tinggali, yang dulu diciptakan amat baik oleh Allah ini, Thomas mengatakan begini, dalam pada itu, jika kita melihat sesuatu yang patut kita cela, di sosial media, di kehidupan kita sehari-hari, dimanapun itu ada, janganlah sekali-kali hal itu kita tiru, kita lakukan. Atau bila kita sendiri sudah pernah menjalankan kesalahan, melakukan kekeliruan, selekasnya lah, jangan ditunda, selekasnya lah hal itu kita perbaiki. Seperti halnya kita memperhatikan perbuatan orang lain, demikian pula orang lain pun memperhatikan semua tindakan kita. Kita menjadi ingat sebuah kidung yang mengatakan bahwa hidup kita ini adalah Alkitab yang terbuka, dibaca sesama kita. Maka sudahkah di sana kita menjadi saksi Kristus yang sungguh-sungguh hadir Roh Kudus di sana, sehingga buah-buah roh itu terwujud melalui keseharian kita. Hidup saling mengasihi, hidup saling mengampuni, hidup terus menebarkan kasih, hidup menyatakan berbagai kebaikan-kebaikan dan cinta Allah di dunia yang mungkin sedang lara saat ini, di dunia yang mengalami berbagai keterpurukan dan pandemi. Justru di sanalah tugas kita, saudara-saudara dan saya, untuk menjadi saksi Kristus. Jangan khawatir, Roh Kudus beserta kita menuntun setiap gerak langkah hidup kita untuk menjadi saksi Tuhan yang benar.